sosial itu dan seterusnya. Grafiknya harus naik, ya. Jangan sampai misalkan di termin pertama. Nanti Bapak Dr. Haji Wawan, Kepala SMK Negeri 1 Tasikmalaya. Pak Johan ini asli dari Pamijahan, ya. Nanti Pak Wawan akan memperkenalkan dirinya secara khusus. Yang kami hormati teman-teman wakil kepala sekolah, guru, dan staf TU, dan Bapak Ibu orang tua yang kami banggakan. Pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para sahabatnya, tadinya dan tadinya, seluruh umatnya dari awal hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, putra putri Bapak Ibu di SMK Negeri Bantar tahun ini sudah melaksanakan pembelajaran selama 5 semester. Anak-anak dilatih dengan pendekatan pembelajaran mirip-mirip di industri, ya Bapak Ibu. Setelah itu anak-anak Bapak Ibu juga dilatih di industri untuk praktek, sehingga Bapak Ibu punya sertifikat dari industri. Kemudian tugas kita Bapak Ibu setelah anak-anak kita beres, nanti ada 3 Bapak Ibu tugas kita, saya sekolah dengan Bapak Ibu sebagai orang tua. 1, anak itu akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang kedua, akan bekerja. Yang ketiga, berwirausaha. Untuk yang akan melanjutkan, kami sudah mempunyai lembaga khusus yang mengenalkan bimbingan karir. Nanti anak Bapak Ibu tinggal konsultasi saja mau melanjutkan ke mana. Dan sebagian kabarnya sudah didaftarkan yang mau ke negeri. Kalau yang mau ke perguruan tinggi yang ada sekitar Tasik, Ciamis, Bandung, Jawa Barat, nanti yang konsultasi saja ke guru atau ke lembaga bimbingan karir yang ada di SMK Negeri Bantar. Yang kedua, SMK Negeri Bantar juga punya penyalur tenaga kerja Bapak Ibu. Jadi putra Bapak Ibu yang nanti setelah lulus ingin bekerja, nanti biasanya di forum grup alumni diberi informasi bahwa di Jabodetabek ada pekerjaan ini. Yang tahu bersama tim kesiswaan nanti akan membahas tentang rapat persiapan akhir tahun kelas 12 tahun ajaran 2023-2024. Mungkin Bapak Ibu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kepala kurang lebih saya yang memperkuat saja, karena kebetulan sebagian sudah disampaikan oleh Pak Kepala. Jadi di pembelajaran kurikulum merdeka Bapak Ibu, jadi paradigmanya itu pembelajaran itu harus real atau pembelajaran bermakna. Artinya apa yang disampaikan di pembelajaran oleh guru ke siswa itu harus memiliki makna atau harus mempunyai makna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dari dulu mungkin mata pelajaran itu materi-materinya mungkin agak sedikit melangit gitu lah. Jadi tidak menjadi. Kalau sekarang itu arahannya itu. Jadi apa yang disampaikan ke anak itu akan harus bermanfaat untuk kehidupan anak itu. Nah mungkin seiring dengan itu, seperti apa yang disampaikan Pak Kepala bahwa SMK itu lulusannya itu adalah BMW, bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Nah komposisi itu berbeda-beda tiap sekolah. Ada yang melanjutkannya lebih besar, pekerjaannya lebih sedikit, wirausahanya lebih sedikit. Nah komposisi SMK di Bantar sampai saat ini masih BMW. Jadi yang bekerja itu data terakhir itu hampir 90% bekerja. Nah yang melanjutkan mungkin
mungkin sekitar 7-8%. Dan untuk yang berwirausaha, ketika didatang oleh sekolah, mungkin anak-anak kita mungkin belum begitu percaya diri di peminatan itu yang berminat untuk berwirausaha. Memang hal ini mungkin yang PR bagi kami di sekolah. Jadi supaya anak-anak lebih percaya diri, tujuan setelah lulus SMK itu untuk berwirausaha. Nah, untuk mencapai proses PMP ini, sekolah berusaha fasilitasi dan mendorong siswa-siswi. Tadi, kalau bekerja, tadi apa yang disampaikan Pak Kepala, mungkin di SMK Negeri Bandar Kalau juga ada BKK. Nah, BKK ini, Bapak Ibu mungkin kemarin di masa-masa COVID, memang perusahaan sedikit sekali yang membutuhkan lokal gitu, karena kondisinya memang sedang krisis. Nah, tahun-tahun sekarang sudah mulai banyak yang buka lokal. Ya. Nah, selanjutnya mungkin terkait dengan hari ini sosialisasi mengenai ke depan. Jadi kecenderungan sekarang mungkin pemerintah memang mendorong siswa-siswi atau alumni SMK itu untuk bisa bekerja ke luar negeri lewat program magang atau kerja. Nah, di SMK Negeri Bandar Kalau beberapa tahun sebelum COVID yang tercatat memang masih terbatas. Jadi yang ada di data di kami di UPIN dan BKK itu kebetulan pada waktu itu saya sempat menjadi ketua BKK-nya, itu baru 7 orang Bapak Ibu. Nah, kami atas dasar dorongan dari pemerintah ingin lebih mengembangkan program ini. Karena kalau kami lihat memang alumni-alumni yang bekerja di Jepang itu ketika ngobrol-ngobrol, ya alhamdulillah pendapatannya ya untuk ukuran Indonesia itu luar biasa. Sehingga ketika pulang itu ada yang bikin rumah, ada yang beli mobil, ada bikin usaha pekerjaan gitu, dan lain-lain. Jadi untuk saat ini memang kerja di luar negeri itu masih jadi primadona gitu. Karena kerja di Indonesia kan, apalagi setelah pasca COVID masih terbatas gitu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu putra putri ibu bapak mengikuti jenjang pendidikan di SMK Negeri 1 Bandar Kalau. Yang kedua, ibu beruntung hari ini bisa hadir di kampus. Luar biasa perjuangan mereka, bertanggung jawab terhadap anak ibu dan bapak. Otomatis ibu dan bapak, kalau kepala sekolah dan manajemennya pun berada di sekolah, yang dipikirkan dalam pemikirannya bagaimana menghantarkan anak ibu dan bapak menjadi orang-orang sukses. Kalau tadi tanya, saya juga dulu dari STM, jurusan mesin. Sama dengan adik-adik ini. Dari STM, jurusan mesin, saya melalui jenjang pendidikan. Alhamdulillah sampai selesai pendidikan, kami terakhir di Unpad S3 saya. Kemudian tadi menyampaikan Pak Kepala, saya ini keturunan asli Pamijahan, nenek moyang saya. Cuma saya hidup besar di luar Tasikmalaya. Jadi ibu saya, nenek saya itu Siti Aisyah, ibu saya Siti Aminah. Jadi kalau orang tua saya asli dari bapak saya dari Singaparna. Jadi ibu saya keturunan asli Pamijahan. Yaitu kalau cerita nenek-nenek saya itu dengan saya Abdul Muhyi itu, itulah turunan kami dari situ. Cuma hidup saya sekarang memang di luar. Baik Bapak yang saya hormati, terutama ini saya ke adik-adik saya ini. 2045, halo, menjadi pencanangan dunia, tahun emas Indonesia
2045 golongan angkatan kerja, tenaga kerja terbesar di dunia itu adanya di Asia. Dengarkan baik-baik, nak. 2045 tahun emas Indonesia yang akan menguasai dunia di dunia dalam kerja itu adanya di Asia. ASEAN adanya di Indonesia. Maka luar biasa nih Pak Kepala menyampaikan tanggung jawab mereka, mempersiapkan sehingga berani mereka, siapa yang mau usaha, aku fasilitasi. Siapa yang mau kuliah, dia fasilitasi. Siapa yang mau bekerja, aku siapkan agreementnya. Bahkan siapa yang mau bekerja ke luar negeri, aku jembatani. Ini luar biasa Ibu dan Bapak. Punya kepala sekolah. Plus untuk kepala sekolah Ibu dan Bapak. Manfaatkan beliau Pak. Dia masih punya tugas 4 tahun, manfaatkan beliau. Dorong doa oleh Ibu dan Bapak. Cukup dengan doa saja Ibu dan Bapak? Dorong dengan duitnya Bu program sekolah. Ini salut Pak. Hari ini saya datang ke SMK 1, kalau bukan Pak Agus dan Pak Nendang yang mengundang saya akan datang Bu. Mohon maaf. Kenapa? Karena saya ingat nenek moyang klien saya asli dari Rehan sebelum lagi Pamijahan. Oh, saya harus ingat. Mohon maaf Bu. Kebetulan jadwal saya itu penuh apa? Kaitan bagaimana memajukan anak-anak didik kita dan memahamkan antara anak ibu dan bapak yang dititipkan di SMK, kemudian ibu sebagai orang tua, supaya proses pendidikannya adalah berhasil, mempunyai rasa tanggung jawab. Program-program yang diluncurkan oleh pemerintah pusat dan ke daerah ini menjadi kenyataan. Ingat, SMK, mohon maaf, vokasi, mohon maaf, sebagai penggerak ekonomi menengah. Saya kemarin baru pulang dari Tokyo, Ibu dan Bapak. Kemarin di tanggal 28 kehadiran kemarin tamu kami 6 orang dari luar negeri. Ibu dan Bapak nanti silahkan lihat video dan lihat anak-anak lulusan-lulusan SMK yang kami antarkan ke Tokyo, yang antarkan ke Taiwan, yang antarkan ke Jerman. Bereporia mereka luar biasa. Tapi bukan kompanya Bu. Nanti saya putar videonya. Ibu bapak yang saya hormati dan anakku yang saya banggakan, Indonesia Emas 2045 siapa? Bukan saya, bukan Pak Kepala, bukan Pak Nanang, bukan Ibu dan Bapak. Pelakunya anak-anak kita Bu. Halo? Anak-anak kita. Kalau sekarang Ibu dan Bapak, anak-anak kita tidak diberikan mindset terbuka, apakah ingin jadi jongos Anda di negara sendiri? Apakah kau ingin jadi penonton di negara sendiri? Ini yang kau harus pikirkan sekarang. Mohon maaf Bu, walaupun saya keturunan dari kampung, 5 benua saya injak. Saya terakhir kemarin di Thailand mampir. Saya lihat di Prancis seperti apa, di Jerman seperti apa, Belgia, Swiss, Belanda, Belgia dan yang lainnya. Saya keliling Bu. Apa yang menjadi modal utama? Saya dulu STM mesin. Kamu jangan minder. Jangan minder. Mohon maaf. Sampai jenjang pendidikan pun saya dari SMK juga, dari STM dulu. Alhamdulillah. Kenapa? Karena sinkron antara didikan orang tua di rumah dengan sekolah
ibu dan bapak selalu berkoordinasi dengan sekolah. Hari ini yang hadir ini salah sebagai bukti ibu dan bapak punya komitmen terhadap anak didik bapak dan dengan lembaga SMK ini. Kemudian ibu dan bapak yang saya hormati, kenapa Indonesia 2045 tahun emas? Kalau salah urus, ibu dan bapak tidak punya komitmen, ibu bapak acuh tak acuh tidak memperhatikan perkembangan anak ibu dan bapak, mohon maaf, itu akan menjadi tahun petaka bagi anak-anak kita. Halo Bu, kemarin saya baru pulang dari Bengkulu Bu. Jelas. Kalau kau punya mentalnya tidak seperti itu, jangan harap. Mohon maaf, saya bisa kuliah sampai tuntas, saya bisa keliling dunia bukan karena punya uang. Berkat doa orang tua, kemudian ketekunan kita yang dibangun. Kalau saya terbuka boleh terbelakang saya, STM-nya juga STM JPS bisa. Tapi saya bisa terus kuliah di ITB dan di sini. Kependidikan saya bisa terus di UPI Bandung. S3 saya bisa terus di IPB, di Unpad. Penelitian saya sampai di 4 negara, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Siapa yang membiayai? Allah Maha Kaya. Yang penting tadi apa? Soft skill. Allah itu apa? Jujur, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, berani menghargai orang lain, berani mengeluarkan pendapat sendiri. Ini modalnya. Mohon maaf, saya bisa menghadirkan jutaan atasan ketenagakerjaan Jepang bisa hadir di sini. Kalau di Tasik sudah mendarat mereka ke sama-sama. Bahkan sampai menginap di rumah saya. Kenapa? Itu yang kami bangun. Salah kalau Anda punya pemikiran sekarang Anda berpikiran finansial. Nah ini. Nah bagaimana dengan ini Ibu dan Bapak? Antara kepentingan anak dan orang tua membutuhkan modal besar. Ini yang harus. Bagaimana caranya? Pihak sekolah sekarang sudah menyiapkan infrastruktur kebijakan untuk melakukan magang di luar negeri atau bekerja di luar negeri. Sekarang tanya, ibu dan bapak siap segala konsekuensinya programnya di sekolah? Siap nggak? Ketika anak ibu dan bapak membutuhkan anggaran ketika menuju ke sana, siap nggak? Oh, dari Pak Ibu dan nah ini yang menjadi permasalahan. Saya ulangi, ibu dan bapak ingin anak ibu dan bapak sukses, siap bertanggung jawab, akan ikut tanggung jawab program yang dibuat di sekolah, mendukung sepenuhnya. Siap. Lamun membutuhkan anggaran, bu menyusulkan lagi bu siap bayar setengah hati lah. Bu, mohon maaf, alurnya yang kami urus prosesnya panjang. Kami membangun di SMK 1 2020 10 Juni 2020. Endingnya sekarang ibu dan bapak 131 anak yang kelas 11 sekarang 90 orang sudah masuk ke kelompok kelas industri internasional. Kelas 12 bulan Maret besok tanggal 7 akan dites langsung dari perusahaan Jepang. Tanggal 7, 8, 9 dites. April mereka sudah terbang yang usianya 18 tahun. Bukan instan bu. Prosesnya kami bangun dari awal. Sama dengan Pak Agus tadi, dengan Pak Nanang tadi. Dari kelas 10 sudah terlihat bahwa anak ini mau bekerja, bahwa anak ini mau melanjutkan, bahwa anak ini mau bekerjanya di luar negeri. Kalau di dalam negeri udahlah jangan dibahas. Ya, anak saya juga bisa. Kenapa? Ibu dan bapak mengenai pekerjaan di luar negeri ini yang kami dilakukan ada 4 tahap.
Halo? Ini dengarkan. Ada apa? Pertama kami dari 2000 besar, gajinya untuk waktu sekarang ada cukup. Nanti akan lihat. Yang paling besar sekarang Jepang. Kenapa? Karena krisis generasi. Itu ya. Yang pertama nanti akan dilakukan psikotes dulu. Yang melakukan psikotes bukan sekolah. Halo, mulai Bu. Psikotes tidak bisa dibayar bos, tidak bisa dibayar BOPD, itu murni personal. Bayarnya 250.000. Tuh, berapa sesuatu itu? Ya punya. Gelang dapur dan itu. Psikotes, Bu, yang ngetes psikotesnya itu pure nanti standarisasi Jepang. Yang mau ke Jepang, yang mau ke Australia, yang mau ke Korea, beda standarnya. Kemudian yang kedua, pelatihan bahasa. Yang kami lakukan, Ibu dan Bapak, pelatihan bahasa itu 300 jam. Yang kami lakukan sampai nanti anak ini harus lulus punya M4. Ada yang sudah bisa bahasa Jepang? Belum? Ya, tidak apa-apa, memulai bagus. Sampai 4 selama 300 jam pelajaran. Kalau jumlahkan per bulan itu 5 bulan. Ini yang kami lakukan. Anak SMK 1 kemarin Ibu dan Bapak, yang kelas Tokyo Biso 25 orang, hasil ujian kemarin, mereka belajar 4 bulan sungguh-sungguh, lulus N3. Bukan N4. Kalau sertifikat ijazahnya bahasa sudah N3, bisa membawa keluarga ke Jepang karena gajinya di atas, bisa untuk menghidupi keluarga. Kalau N4 belum bisa. Prosesnya itu, di mana ujiannya, Ibu dan Bapak? Itu pelaksanaan dari tim Jepang sendiri. Kemarin ada anak-anak kami yang ujiannya di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang di Jogja, ada di Semarang, ada di Surabaya, ada di Malang. Untuk Jawa. Pergi Bu, yang ke Surabaya naik kereta 2 orang, yang ke Malang sampai charter mobil mereka 10 orang. Itu butuh biaya personal, pengorbanan. Alhamdulillah. Apakah selesai di situ? Tidak. Tes medical check up. Duit diwai kurang lebih sejutaan sampai doktorat diperiksa. Jadi psikotes lolos, N4 lolos, satu lagi sebelum itu N4 lolos, ada tes skill. Tes skillnya di Indonesia. Tes skill banyak juga. Tes skill sekitar 300-an. Jadi tadi psikotes ini yang sudah saya nggak tahu sekarang. Kedepan nggak tahu kebijakan mereka. Karena itu bukan urusan sekolah, kan itu dibuat. Psikotes, kalau dinyatakan lulus psikotes standar Jepang, baru boleh medical check up. Jelas? Dari medical check up baru masuk ke bahasa. Bahasa bayar Bu di kami anak-anak 5 juta bayarnya. Ulang Bu, Cipatuja jangan bagian itu jualan lalu. Halo, penyakitnya orang Sunda ketika adanya duit sepelok. Nah, kalau orang tua saya begitu, buat kemana kamu? Saya ke Eropa pergi. Dan terasa saya punya anak 3, begitu masuk kuliah
Bapak mayor dulu, Pak saya izinkan mau ke Korea tingkat 1, berangkat ke Korea, pulang ke Korea. Pak saya ingin ke Kanada, berangkat ke Kanada. Jadi wisuda S1-nya itu jelas, karena wisuda di Indonesia. Terakhir Pak saya ke Spanyol, berangkat ke Spanyol. Terakhir di Amerika. Itu bukan punya uang, tapi bagaimana sinkron antara mendidik ibu dan bapak, antara sekolah dan keluarga itu harus sinkron. Kemudian berikutnya tadi baru masuk ke kursus, bayar juga anak-anak Indonesia. Cuma nanti ada solusi dari sekolah. Untuk 5 juta itu bisa dibantu dari sekolah enggak? Kalau kami kemarin ada satu kebijakan, karena kami sebagai kepala sekolah, kami adalah peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi anak lulusan. Kami sering dibantu oleh sekolah dan masyarakat. Yang dia bayar sendiri. Tahu kebijakan di sini ada nggak? Bisa nggak? Itu tergantung baik-baik. Jadi kemarin anak-anak kami di sana itu hanya bayar setengah. Nah, siapa yang melakukannya, ibu dan bapak? Beres dari bahasa tes skill bayar tersendiri di luar. Di mana pelaksanaan sama seperti tes ETPA yang melakukannya di luar tasikmalaya. Tergantung pemerintah kerajaan Jepang menunduknya di perguruan tinggi mana. Pokoknya ikut yang ditulis. Beres itu ibu dan bapak terakhir tadi tes lagi kesehatan akhir medical check up. Kenapa ibu dan bapak harus paham? Tidak bisa disembunyikan kecuali satu yang tidak asuransi di Jepang itu sakit gigi. Kenapa? Karena ini yang dikirim oleh tim Pak Agus dengan saya ini bukan mengirim tenaga kerja abal-abal, profesional, dijamin oleh negara. Dan setiap bulan pun kami ada memantau langsung, punya kantor di Tokyo dan di Jakarta juga di lantai 26 ada khusus kami pemantauan. Nah, ibu dan bapak, beres medical check-up terakhir sudah dinyatakan lolos, baru ibu dan bapak nanti kami sampaikan kepada perusahaan sesuai dengan tes skill tadi. Kalau ada skill, misalkan ada yang di perhotelan, ada di welding, ada di sepeda motor, ada di mana, nah itu sesuai. Baru nanti perusahaan hadir disampaikan. Karena SMK 1, mohon maaf, bukan kerjasama dengan satu perusahaan di Jepang, tetapi kami bekerja sama dengan pemerintah Jepang itu dengan asosiasi teknologi, asosiasi kesehatan, asosiasi pertanian, perikanan, dan sebagainya. Ada 14 negara. Jadi yang hadir datang ke Tasik ini adalah perusahaan yang ditunjuk asosiasi datang ke Tasik ke SMK 1, langsung membuat kelas industri, buat kurikulum tersendiri sesuai dengan rekrutmennya, aturan mainnya mereka. Sudah dijamin. Jadi sekarang belajar sudah beda. Jam 7 sudah ada. Jam 7.30 sampai jam 7.30 dia lari selama 30 menit di kampus. Duduk bukan seperti itu. Anak betul sudah tegak. Kenapa? Duduk saja kami sudah diatur. Cara duduk, cara jalan, kecepatan. Kenapa? Karena tantangan yang akan dihadapi di sana seperti itu. Kenapa budaya terus dibangun? Nah, itu beres ibu dan bapak yang dilakukan. Ini harus paham. Nanti Anda akan one-on-one selama 4 jam berdiri di hadapan komputer, dites oleh perusahaan dengan daring. Jadi Anda dipakai masuk ruangan, 4 monitor dipantau, Anda langsung komunikasi. Tidak bisa intervensi, Pak Kepala tidak akan intervensi, LPK tidak akan intervensi. Pure sampai ditentukan, oh ini adalah karakternya ini, perusahaan ini gajinya sekian.
beres itu dinyatakan lulus, baru turun kontrak. Turun kontrak itu dapat seminggu setelah tes itu dinyatakan lulus, paling-paling besoknya dinyatakan lulus. Itu persiapan kontrak, membahas kontrak di secara daring 4 jam, kata per kata dipadat. Nanti bisa lihat fasilitas apa, waktu kerja apa, sampai mohon maaf. Kemarin kami ketika 25 orang itu kena putri, yang non muslimnya sesatu, dia berdebat dengan saya waktu di Tokyo. Pak Wan, sorry, saya tidak bisa menerima anak perempuan yang memakai kerudung. Oke, baik, cancel aja saya bilang. Ternyata tidak mau mereka. Pak, jangan begitu. Ternyata Bapak punya keyakinan di dalam diri Yesus spiritual. Oke, saya bilang. Tapi ada solusi. Akhirnya diciptakan kerudungnya. Aman bu sekarang, tidak bisa. Sampai di agreement itu dituangkan di kontrak kerja seragam pakaian itu. Sampai waktu sholat pun jam 12 sampai jam 1 tertuang di dalam kontrak kerja. Kenapa? Karena kami dan Pak Kepala ini tidak main-main mengurus tenaga kerja. Kenapa? Karena gabung dengan LPK yang legal, yang punya SO, yang punya job order, yang legitimasi antara pemerintah Jepang dan Indonesia. Nah, beres itu sudah tekan kontrak, Ibu dan Bapak tunggu proses keberangkatan. Maksimal 3 bulan dokumen, maksimal. Rata-rata kemarin 1 bulan, 1 bulan setengah udah beres. Mohon maaf, jangan harap nanti SMK Batakaro nih jumlah misalkan 100 orang ingin berangkat sama-sama, nggak mungkin yang akan lulus. Pasti 2 orang, 3 orang, kadang-kadang 1 orang. Kenapa? Karena tergantung perusahaan yang butuhnya. Bagaimana berangkatnya tidak diantarkan oleh sekolah. Kenapa? Karena selama 6 bulan kami didik di sana itu budaya dan teknologi segala macam kami didik di situ. Kemarin transit di Vietnam 2 jam, transit di Shanghai 2 jam. Berangkat orang perempuan. Cuma saya tanya, kamu tahu bandara aja baru pertama kali sekarang, naik pesawat aja baru pertama kali, bayangkan sampai. Itulah yang dilakukan. Nah, bagaimana hak-hak Anda nanti di sana, Ibu dan Bapak, pihak sekolah, setelah kau tanda tangan, Anda bekerja di sana. Apakah lepas atau tidak? Kenapa? Karena SMK 1 kerjasama dengan LPK yang legal formal dan punya kantor khusus di sana dan dibantu apa permasalahan, apa kebutuhan. Bahkan kemarin waktu saya ke sana sampai bawa 2 buku yang sebesar ini, kiri kanan, apa pesannya? Ini anak-anak putri pesannya pesan ciput, karena di toko ada dagang ciput, satu koper saja. Karena kemarin yang berangkat ada yang building klinik, ada yang factory, dan ada yang perawat yang perempuan. Yang laki-laki kemarin ada dari pertanian, ada yang di manufaktur, kemudian ada juga yang masuk di restoran. Restoran yang salah, anak-anak restoran orang TKJ masuk kemarin, anak BKP masuk di restoran. Itu bagian input di data. Ada juga di pabrik makanan, itu di bagian IT. Jadi jangan harap, saya mau orang otomotif, berangkat ke Jepang, saya bekerja di otomotif, tujuannya dengan pegawaian, itu menanya begitu sih gede. Itu konsepnya. Mohon maaf, anak jurusan perhotelan bekerja di klinik, tukang kebersihan, klinik, lap kaca yang banyak. Kita berpikir di sini ngelap WC kokon. Di sana sudah tidak seperti itu, pandai mengerjakan robot. Cuci piring pun tinggal cuci robot dengan sekali jalan keluar selesai. Itu. Karena saya pernah didebat oleh guru. Waktu saya menyampaikan kepada itu, akhirnya saya, kau sebagai guru berangkat ke toko, saya juga ahli bahasa, kau sebagai murid berangkat
berangkat ke sana. Tolong lihat pekerjaan di sana. Baru dia cerita. Waduh Pak, di restoran aja sudah nggak ada orang. Pak tinggal pijit, datang, masuk. Selesai bayar, tinggal pijit, sama. Nih. Maka itulah Ibu dan Bapak yang sangat menjanjikan, yang sifat-sifat ini yang kami sampaikan kepada anak kami. Dan kami tidak ragu-ragu sekarang. Kalau memang sekarang ingin bergabung dengan program-program ini, insya Allah akan memberikan peluang yang luar biasa. Nah, hati-hati di dalam dokumen, ya, di dalam dokumen jangan sampai ada salah satu huruf pun di dokumen. Karena ketika diklik make di bandara, Ibu dan Bapak tidak bisa keluar prosesnya. Jadi mohon maaf, kalau sekarang ada kesalahan tulisan di ijazah antara kartu keluarga, apalagi yang punya 2000, jangan sampai salah masukkan ini Pak. Ini kejadian sampai yang nggak bisa diproses ketika mengurus visa. Jadi tolong yang punya minat berangkat ke luar negeri pun kemanapun, secara dokumen personal itu harus dicek dari mulai SD, SMP, SMA, tanggal lahir, nama orang tua, pekerjaan, itu harus sama. Karena banyak sudah susah payah, ternyata mereka terganjal tidak bisa berangkat gara-gara dokumen itu. Nah itu Bu, prosesnya. Dari 3 tahapan ini Ibu dan Bapak tidak bisa lepas dengan Ibu dan Bapak. Bahasa Jepang, halo. Bahasa Inggris mah Ibu dan Bapak, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa yang lainnya, saya kira antara huruf A ditulisnya standar A. Kalau bahasa Jepang, kanji. Betul kan? Mohon maaf, tidak bisa dikira-kira belajar bahasa Jepang. Ini, jadi nanti yang lolos anak Ibu dan Bapak seleksi nanti psikotes, kemudian lolos nanti medical check up, masuk bahasa, perhatikan bijinan. Saya ingat, suka minum boba, stop, akan ketahuan. Perbanyak minum air putih. Suka merokok, yang suka merokok berhenti kan sekarang. Kurangi. Benar ini. Itu akan ketahuan pada medical check up. Mohon maaf tuh, kalau di Indonesia mohon maaf tuh, rumah makan di pagi ini bukan. Di Jepang waktu makan siang bukan waktu makan siang, dari makan siang itu. Nggak bisa, betul. Saya rasakan itu. Maka sekarang anak-anak kami yang di program di Jepang itu pagi-pagi itu udah sarapan tuh. Sudah tidak boleh minuman yang cepat saja. Stop anak-anak. Nanti kalau ketahuan. Yang merokok stop. Perbanyak minum air putih. Yang kedua perbanyak lupa olahraga. Kenapa Bu? Di Jepang beda dengan di kita. Ketika anak sekarang level begitu masuk kontraknya yang udah 8 atau 4 tahun, 5 tahun. Tetapi untuk profit itu per tahun. Kalau anak bagus, levelnya gajinya kotak. Nah ini, siapa yang tidak bangga Ibu dan Bapak? Kalau anak Ibu dan Bapak sekarang bisa merubah. Tetangga saya di rumah, di sekitar rumah, sekeliling rumah saya. Dari tahun 2010 kami berangkatkan yang satu sampai nikah sama orang Jepang. Sekarang apa setiap 1 tahun 1 kali berangkat perasaan Indonesia datangnya dibeli mobil, diberikan usaha, diberikan uang, sampai begitu. Karena gajikan. Nah itu, Ibu Bapak yang saya hormati, sebagai gambaran ini, yang penting nanti program-program nanti mudah-mudahan Pak Kepala bisa mengalokasikan dana nanti
membantu keterkaitan program ini yang memang mau ke sana, bukan hanya ke Jepang saja. Sementara yang kami ambil sekarang adalah di perusahaan Jepang karena cuannya lebih bagus untuk produksi. Ini ada film dokumen, Ibu Bapak silakan ya.